Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara umum, sepeda dikelompokkan dalam dua kelompok besar, sepeda on-road dan sepeda off-road. Sepeda on-road adalah sepeda yang didesain untuk digunakan di jalan raya, jalan dengan permukaan yang relatif mulus. Sedangkan sepeda yang didesain untuk medan di luar jalan raya tersebut kita kenal sebagai sepeda off-road. Dari sudut karakteristik jalan, lintasan sepeda off-road adalah jalan dengan permukaan yang kasar. Bisa dalam bentuk jalan setapak dengan permukaan tanah berbatu atau dengan aspal yang kasar. Sedangkan dari segi topografi, kondisi jalur off-road bisa datar atau berbukit, ada yang dengan tanjakan yang terjal, ada pula hanya tanjakan yang landai. Dari kondisi jalur off-road inilah setidaknya kita mengenal 4 klasifikasi sepeda gunung, yaitu cross country, trail atau all mountain, enduro, dan downhill. Apa itu sepeda cross country? Dari keempat klasifikasi sepeda gunung, 2 yang pertama, cross country dan all mountain, adalah sepeda yang digunakan baik untuk mendaki maupun untuk turunan. Sedangkan 2 yang terakhir lebih fokus kepada turunan dan lompatan. Dari kondisi permukaan jalan, ada jalur yang relatif mulus, tidak membutuhkan banyak loncatan dan guncangan yang keras. Ada juga yang sangat teknis. Untuk melewatinya, kita harus melompati gundukan, selokan, dan tebing tertentu. Di samping itu, permukaan yang sangat kasar, misalnya banyak akar pohon, bebatuan yang besar, akan menimbulkan guncangan sepeda yang keras. Kondisi jalur pertama inilah jalur sepeda cross country. Jadi, sepeda cross country didesain untuk menghadapi jalur yang relatif mulus, baik di jalur datar, tanjakan, maupun turunan. Jalur cross country biasanya berupa jalan hutan, jalan setapak yang relatif mulus, baik dilapisi dengan aspal, bebatuan kecil, maupun hanya berupa pengerasan tanah biasa. Dalam bersepeda cross country, fokus utama kita adalah kecepatan, sehingga yang lebih kita andalkan adalah daya tahan bersepeda. Oleh karena itu, bisa kita pahami, dari semua klasifikasi sepeda gunung, sepeda cross country adalah yang paling mudah, tidak terlalu membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Bersepeda memutari desa sekitar, menerobos pematang sawah, melintasi jalan setapak di bawah rindangnya pohon bambu, menggasak jalan desa, walaupun sedikit curam, adalah aktivitas yang mengasyikan bila dilakukan dengan sepeda cross country. Dan ini semua orang bisa melakukannya. Desain sepeda cross country. Dari karakteristik sepeda yang lebih fokus pada kecepatan dan kenyamanan, maka tidak aneh sepeda cross country biasanya menggunakan satu suspensi saja, atau yang kita kenal dengan istilah sepeda hardtail. Desain ini memungkinkan kita tidak banyak kehilangan tenaga ketika mengayuh sepeda. Dalam setiap kerahan tenaga untuk memutar pedal, tidak semua tenaga tersebut disalurkan untuk memutar roda belakang, tetapi sebagian terserap oleh gerakan suspensi, yang biasanya kita kenal dengan istilah efek bobbing. Dengan alasan yang sama, fork suspensi sepeda cross country didesain dengan travel fork yang lebih pendek, 80 hingga 120 mm, agar tidak terlalu banyak menyebabkan efek bobbing. Travel fork yang panjang menyebabkan gerakan turun naik ban depan akan lebih panjang, sehingga lebih menguras tenaga alih-alih memutar roda belakang. Jalur cross country yang relatif mulus tidak membutuhkan loncatan yang tinggi, biasanya paling tinggi 5 cm, sehingga cukup diatasi dengan travel fork yang pendek pula. Dari segi geometri sepeda, sepeda cross country memiliki sudut heat tube yang lebih curam, 69 hingga 71 derajat. Ini dimaksudkan agar kemudi bisa lebih responsif.
ketika menghadapi jalur yang berliuk dalam kecepatan tinggi. Dahulu, sepeda cross country menggunakan ban 26 inci. Tetapi saat ini, kebanyakan menggunakan ban 29 inci. Dan sesekali ban 27,5 inci. Tetapi harap diingat, penerapan ban berdiameter besar itu untuk kebutuhan balapan. Semakin besar diameter ban, kecepatan pun akan semakin besar. Tentunya harus ditunjang oleh tenaga pesepeda. Di samping alasan kecepatan, penerapan ban besar juga berdasarkan masukan dari pesepeda yang sering terkait akar atau bebatuan ketika menikung bila menggunakan ban 26 inci. Tapi bagi pesepeda penggemar cross country, bukan pembalap, menggunakan ban 26 inci memiliki kelebihan tersendiri. Pertama, ban 26 inci lebih bagus akselerasinya dibandingkan 29 inci. Bersepeda di kondisi jalan yang tidak mulus, kayuhan pedal sering terhenti. Nah, untuk mengayuh kembali, kita membutuhkan tenaga yang besar untuk berakselerasi. Jadi, ban 26 inci akan lebih sedikit kebutuhan tenaganya ketika berakselerasi. Dari segi kembangan ban sepeda cross country rata-rata menggunakan ban dengan kembangan yang kecil dan rapat. Medan yang tidak terlalu taktikal dan fokus pada kecepatan, maka ban yang ideal adalah yang memiliki rolling resistance yang kecil, yang dijanjikan oleh ban dengan tapak yang kecil dan rapat. Sepeda cross country kebanyakan menerapkan stang datar dengan ukuran yang lebih pendek. Di samping lebih aerodinamis, ingat fungsi utamanya adalah kecepatan. Stang pendek juga lebih aman dari terkait ranting. Bolehkah sepeda cross country dikayuh perlahan? Hampir semua sepeda gunung yang dibeli oleh pemula adalah sepeda cross country. Lantas haruskah kita bersepeda dengan kecepatan tinggi? Bagi atlet sepeda gunung cross country, itu wajib. Tetapi bagi kita yang pemula, yang hanya bersepeda untuk menikmati pemandangan alam yang hijau, sejuk dan indah, serta mendapat bonus badan menjadi lebih bugar, mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, apalagi di jalur setapak, di pematang sawah yang kita tidak tahu, kadang-kadang ada batu, akar pohon yang menghadang kita, bisa membuat sepeda oleng. Hal yang paling realistis adalah mengayuh sepeda dengan perlahan. Nah, disinilah kadang-kadang kita menemukan kondisi sepeda yang tidak sesuai dengan karakter bersepeda kita. Kecepatan yang lambat membutuhkan sepeda yang lebih stabil. Tujuan bersepeda untuk menikmati alam yang biasanya dalam durasi yang relatif lama membutuhkan sepeda yang lebih nyaman. Setting sepeda cross country, apalagi kalau kita membeli sepeda yang mahal di toko yang ternama, yang perakitan sepedanya dilakukan oleh tenaga profesional, kita akan mendapatkan pengaturan sepeda sesuai dengan spesifikasi sepeda cross country. Kita akan mendapatkan sepeda dengan aspek aerodinamis yang bagus. Dengan kata lain, posisi duduk akan lebih membungkuk. Dan ini tentunya membuat pesepeda pemula akan lebih cepat lelah. Kemudian, stang yang dipasang biasanya relatif pendek. Dan ini membuat sepeda lebih agresif, yang tidak cocok untuk bersepeda dengan kecepatan rendah, apalagi di jalur yang kasar. Oleh karena itu, ketika membeli sepeda yang dirakit oleh petugas profesional, pastikan untuk mengingatkan petugas tersebut agar posisi duduk lebih tegak dengan ketinggian handlebar mendekati ketinggian sadel ideal. Standar ketinggian stang cross country adalah 2 hingga 5 cm di bawah ketinggian sadel. Dan bila memungkinkan, minta stang yang lebih panjang, biasanya jenis racer bar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.